kepada Allah dengan segala karunia yang diberikannya kepada kita dalam keadaan dan situasi apapun. Mungkin di antara kita ada yang sehat atau sakit, hidupnya lapang maupun sempit, bahagia atau duka, menangis dan tertawa, maka kita tetap harus mengucapkan biqaulina alhamdulillah. Salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita ini sebagai umatnya layak mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, orang banyak beramal itu tahu tapi tak paham. Orang yang tahu belum tentu dia paham, tapi orang yang paham pasti dia tahu. Seorang ibu bilang sama anaknya, "Nak, mama mau ke pajak. Ini jemuran yang baru mama kira ini, tolong nanti kalau turun hujan kau tengok-tengok." Siap mak nanam laksanakan. Pergilah mamanya ke pajak Eka Surya. Perginya jam 11, pulang jam 2. Begitu pulang hujan turun. Kata mamanya, "Nak, kan udah mama bilang kalau nanti turun hujan kau tengok-tengok jemuran mama ini." Memang dari tadi turun hujan mak, aku tengoklah jemuran mama dia. Kata maknya, "Kau memang anak yang pau." Dia tahu tapi tak paham. Maka ibu-ibu pun kalau bulan puasa nih, malam-malam bapak di kerjaannya si batuk, jangan langsung dibelikan obat. Karena beda antara batuk siang sama batuk malam. Apalagi bawaan bapak di batuk di atas jam 12 bulan. Ini kadang batuk bang, iya. Ada yang ambilkan obat dia diam, bapak itu diambilkan ibu telah obat batuk di kulkas namanya OBH. Buka bang mulut abang. Apa kata suaminya? "Ode, bukan OBH aku yang mau. Aku yang mau coba kau hilangkan O-nya." Itulah aku yang mau. Jadi itulah Bapak Ibu, dia tahu tapi tak paham. Makanya orang di bulan Ramadan ini kalau dia paham apa ibadah yang harus dia utamakan, pasti dia dulukan. Kalau kita lihat Quran sama hadis, 3 dampak yang harus diutamakan. Pertama adalah memperbaiki kualitas sholat. Ya, 11 bulan awal sholat kadang mungkin sering terlambat, atau bahkan ada yang bolong-bolong. Masuk Ramadan, ayo jinakkan kaki. Makanya jangan heran juga tidak pak kalau orang yang enggak bulan Ramadan enggak masuk masjid, di Ramadan masuk masjid, biarkan aja. Syukur dia masih mau masuk. Ini kadang awak mencia-cia bulan. Masuk masjid bang, masuk masjid. Kata yang kawannya sebelah, Allah 10 hari. Masuk masjid bang, masuk. Kenapa deh? Tidak, begitu abang masuk tadi agak bergoyang masjid ini. Habis itu pak enggak masuk lagi ke masjid. Ditanya juga, "Oh enggak masuk lagi wah ke masjid." Kalau sekali aja aku masuk bergoyang masjid ni, kalau 10 kali takut pula aku roboh masjid ni, katanya pula dibalasnya. Makanya tak usah, biarkan aja. Mungkin dia menjinakkan kakinya supaya keluar dari Ramadan udah dia masuk masjid. Yang kedua apa yang kita perbanyak Bu, yaitu istighfar. Di antara sahur istighfar, menjelang berbuka itu aja malamnya Bu, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu aja. Habis tarawih nanti mau tidur itu juga yang dibanyakkan, supaya kita ini merenung, mengingat dosa dan kesalahan kita. Nah yang ketiga yang mau kita bahas, yang kita perbanyak adalah membaca Al-Quran. Membaca Quran. Ditanya, apa ibadah yang paling utama? Afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran. Yang paling utama ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan ini baca Quran. Karena Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Kami turunkan Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk pembeda antara yang hak dan yang batil. Makanya Imam Syafi'i itu 60 kali menghatamkan Quran. Para salafus soleh itu 3 hari sekali menghatamkan Quran. Kita ini tak usah muluk-muluk bang, tak usah pala sok mantap kali, aku 70 sok paten pula. Kita ini 2 kali, 3 kali pun dah mantap kali. Yang penting kita ini membaca Al-Quran. Makanya malaikat Jibril Pak 11 bulan itu sibuk menurunkan wahyu setiap saat. Tapi khusus di 1 bulan Ramadan itu, maka malaikat Jibril itu hanya mentasmih bacaan dari Nabi Muhammad SAW, warattilil Qur'ana tartila, dengan baik, dengan benar. Ya, makanya Bu, ayo kita baca-baca Quran. Walaupun kadang mohon maaf lah Pak Ibu, Quran ini kan kadang turun Pak pada 3 keadaan aja kalau kita lihat ni. Pertama, kalau ada yang kesurupan. Aku dah buktikan 7 tahun aku Pak S1 S2 di masjid. Dulu di Profesor M. Yamin ada gang kelabin Masjid Al-Fajar. Datang nenek-nenek, Ustaz, ada Quran di situ. Ada nenek namanya Masjid. Aku bilang, kenapa nek antah tujuhku di kesurupan gini? Tidak ada Quran nenek. Ada. Berapa nek? 1. Orang nenek di rumah 5. Handphone nenek antah 6 antah 7. Dalam hatiku memang gila juga ada nenek-nenek begini. Orang Islam dia Bu, tapi Qurannya 1, orangnya 5. Kita ni kalau Muslim, 1 orang 1 Quran. Jangan lebih banyak Quran kita dari handphone kita. Sama je Ustaz, handphone awak pun adanya aplikasi Quran yang beda. Kalau ibu lihat handphone dengan lihat Quran beda. Karena ulama sepakat, kalau kita lihat mushaf, ada 5 yang kalau dipandang dapat pahala Bu. Pertama, mandang Quran, ingat. Sebenarnya bulan-bulan tiap hari awak pandang aja awak baca. Kalau dia itu malaikat disuruh pun gondok amat. Pandang dulu lah, dia tak sempat pun aku bigi dia. Pandang dia lagi bigi dia, jangan. Yang kedua Bu, mandang air zam-zam. Kalau ada orang pulang haji, pulang umrah, disuguhkan air zam-zam, jangan langsung diminum. Tengok-tengok dulu sampai 2 jam baru diminum. Ya, karena mandang itu berpahala. Yang ketiga Bu adalah memandang Ka'bah. Makanya sekarang Bu, ya, orang celengan itu beda-beda. Ada kadang gambar kuburan, ada gambar Ka'bah. Macam di Masjid Muhajirin semalam dekat Al-Azhar itu gambar Ka'bah. Makanya banyak itu celengan itu dipandang orang aja nggak diisi, orang gambar Ka'bah. Pahalanya aku gitu. Yang ketiga Bu, yang keempat memandang orang tua. Anak-anak muda kita yang punya orang tua, kita di perantauan, pandang-pandang ibu. Tidak bisa Ustaz sering-sering video call, tanya kabarnya. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Sehat Mak? Sehat Nak. Tahu apa Mama? Tahu dia jernak. Ikan apa Mak? Ikan gembung. Dia apa yang disambal? Ada lagi duit Mama Nak? Tidak ada Nak. Sama lama aku tidak ada bilang. Sabar lama Mak sikit. Yang penting dia telepon. Jangan sebagai anak di perantauan kita siksa orang tua kita dengan kerinduan. Kalau kita pun jadi orang tua, maka anak kita pun akan membuat hal yang sama dengan kita. Sama itu Bu, dengan ibu memandang suami, dapat pahala Bu. Makanya ibu sering-sering pandang-pandangan. Cuma malam, jangan pula Ramadan di siang-siang Bu, ibu pandang bapak, itu silap pula nanti. Mau tidur awak hadap-hadapan, tak lalu Ustaz kali nafas bapak tu tak apa-apa, pakai masker ibu tidur. Dipandang-pandang bapak tu sambil tengok-tengok, ya Allah, hancur kali rupanya lagi. Baru sadar pula aku. Dah 8 anak bapak baru sadar dia lagi hancur. Tapi pandangnya itu pun ibu dapat pahala. Yang kelima Bu, pandang wajah ulama. Sekarang ini banyak Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hadi Hidayat, ulama-ulama, para habaib, para syarifah datang, pandang. Ada sekarang yang datang syekh dari Palestina juga, Dr. Rahim itu pandang belum datang, dapat pahala. Ya, makanya Quran itu turun ketika ada orang yang kesurupan. Yang kedua Bu, Quran itu turun ketika ada orang yang meninggal. Dalam At-Tadbir Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dijelaskan,
Kalau ada orang yang mati, dianjurkan keluarga terdekat, anaknya yang membukakan pakaiannya yang terakhir. Lalu kemudian Quran itu kalau ada orang mati, letakkan tempatnya jauh dari najis. Itulah dia kepala, Pak. Cuman ku ingatkan, kalaupun nanti mati ketua BKM sini, contoh nih Pak, dan pada sakit hati. Senang kali Bapak ini begitu. Kalau yang mati ketua STM, yang mati ustaz di kampung nih, tak usah paling ibu letakkan Quran itu banyak-banyak. Ini kadang diletakkannya sampai 50. Orang yang melayat pun bingung, oh kak, mana dia yang mati kak? Itu bodoh di balik Quran tuh. Palanya ketika melayat berjejer orang itu, Quran hanya pajangan, hanya tontonan, tapi nggak ada yang baca. Terakhir mayatnya merajuk dibacanya sendiri, ya sila ini orang itu semua. Makanya jangan baca Quran itu kalau ada orang yang mati. Ya, itu kata Nabi. Addibu auladakum min thalathati khisal. Ajarkan pada anak kamu itu 3 kata Nabi. Hubbun Nabi, cinta pada Nabi. Wa ahlun Nabi, cinta pada keluarga Nabi. Wa qiraatul Quran, yaitu bisa dan cinta dia baca Quran. Kadang mohon maaf Bu, kalau 300.000 bahasa Inggris sanggup umat tahankan di antar jemput. Ini kadang-kadang maghrib mengaji, kadang-kadang sebulan pun limpul, itu pun kadang membaginya lambat. Ya, padahal marwat dua yang itu diharapkan. Kadang-kadang kita zolim Bu, tapi Bu zolim. Zob limpul, itu pun kadang berpikir. Makanya guru-guru ngaji banyak kurus-kurus tewal. Padahal mau mati awak nanti di hari kiamat bukan bahasa Inggris yang ditanya. Apalah sulitnya bahasa Inggris Bu? Aku bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa, bahasa India pun bisa. Coba aku tes dulu Ibu ya. Bahasa Inggris buku apa Bu? Tertimpa buku gedebuk, dah paham Ibu kan? Bahasa Inggris pintu, door, ketuk pintu, door, dah. Bahasa Indianya mati ya Bu? Enggak tahu. Bahasa Indianya mati Bu, ajale. Memang udah ajalnya Bu, makanya dia mati. Ya. Jadi ajarkan anak di Quran, ya. Aku tes dulu ibu-ibu nih, agak samsi juga. Nah, ya, coba aku tes dulu ya. Alif dan ta, alif bawah i, alif depan u. Patah Pak. Mim dan tema, ta dan ta, min depanmu. Matamu lah Bu. Digas deh tuh. Jadi, tak apa Bu, macam mana pun metode kita yang penting mengaji. Kalau gagal orang Tanjung Balai lain modelnya. Alif berdiri toga, ba macam sampan, tak begitu juga, tak sama saja. Tak apa-apa. Kalau anak sekarang Pak model ber-DJ. Tak apa-apa. Yang penting ibu-ibu jangan sampai tak bisa baca Quran. Ayah saya nggak bisa baca Quran Pak. Kami ajari 12 hari, izin Allah Ta'ala bisa. Maka kami mengisi ada binaan Al-Azhar di Muslim Al-Star di Brastagi. Ya, itu di Masjid Al-Istihrar. Itu Pak, yang masuk-masuk mualaf itu semua habis maghrib ngaji. Apalagi Ramadan begini. Ibu-ibu ada yang tadarus di sini, Bu? Ada, tapi ku ingatkan ya, kalau tadarus di sini jangan ibu memilih. Ini kadang ketuanya, kak udah mana kakak ketuanya? Iya deh. Aku ikut tadarus boleh kak? Boleh. Kau lancar? Aku nggak lancar kak. Kau kelompok sana lah. Aku ikut kak, kau lancar. Aku kadang lancar, kadang kak. Kau kelompok sana. Aku ikut kak, kau lancar. Lancar, sini bersama aku. Terakhir yang lancar, memang lancar yang pau sama yang pau. Yang pau ini pun dapat bertingkah. Udahlah baru kau belajar mengaji pakai mik atas bulan. Macam mana lah Ustaz awak kepingin dengan lagi awak suara awak? Ya baca bismillah aman, baca ayat. Kebetulan tetangga masjid Pak ada namanya Wahijah.
wa ija kata wa ija aku kok dipanggil orang nih ya. Wa ija qala suruh ngantar kolam ya orang ini kali. Makanya waktu baru belajar nggak usah pakai mik atas, mik bawah dan jangan kalau tadarus satu yang baca yang lain mufatis cross check. Jangan satu baca, satu main handphone, satu menggosip, satu menceritain orang. Ini ingatkan juga nenek-nenek, walaupun nenek udah tua nek, mohon maaf ya, kalau ditegur yang muda jangan nenek bandel kali. Banyak begitu bang. Kadang nek itu salah, dia muncul kau, aku udah makan garam dari kau. Kata nenek itu udah ini pun pucat yang negur tadi. Jangan, namanya kan bukan perkara mengaji ini kan bukan perkara umum nih. Banyak imam-imam kita yang habis hebat-hebat ya kan. Dan yang pertama, yang kedua, yang ketiga kapan Quran diturun? Ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan begini Pak sibuk orang cari Quran Pak. Jadi kita ini udah berapa juz sampai Ramadan yang keberapa Pak? 13. Udah berapa juz? Ada program one day one juz. Yang manapun kita yang penting bisa lah hantam minimal satu kali ya. Jadi bisa baca Quran, ada hafalan sikit-sikit Ramadan ini Pak. Jangan asal memawat pulau-lauan, pulau berbilfalah, pulau berbintas. Jangan tambah sikit hafalannya. Ya, yang penting buat mengaji di sini Pak, untuk anak-anak muda, para imam-imamnya, jangan nanti yang jadi imam pasukan top lagi. Tahu Pak top tua pom-pom peot, itu aja. Yang lain. Ya, kejadian Bu, ini terakhir penutup. Kejadian pernah suatu hari BKM pulang, penjaga masjid pulang. Di Medan ini kan yang jaga marbot Pak mahasiswa rata-rata mahasiswa. Ya, maka begitu pulang semua syawal, begitu bila mengumandangkan adzan, habis qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mulai orang tuh tengok-tengokan. Kata yang tukang azan, apa tengok-tengok aku? Siapa tengok kau? Kata aku belum. Imam lawak ada imam aku bantu, kau cari yang lain katanya. Datang lagi yang baru pakai apa? Pakai gamis. Wah lah yang imam, gak ada lagi yang imam. Yang biasa imam pulang kampung. Kok aku pulang yang disuruh? Kan wah bisa ngaji kan? Karena aku tengok setiap malam Jumat wah megang-megang Yasin. Dan kau tahu ya, aku megang-megang aja itu. Hanya pada tahu aku bacanya itu katanya pulang. Datang satu lagi karena dia pulang kampung. Bahkan anak remaja bisa jadi imam. Bisa wah. Cuman wah hafalanku sikit. Yang ku hafal cuma inna atau inna wah. Itu pun dah 2 tahun gak pulang aja. Gak apa-apa yang penting bisa kau jadi imam. Jadi imam dulu. Allah. Wah bukan aja wah diam kau jauh. Lembar kepanjangan kali. Baca Fatihah aman, baca ayat ini. Inna a'tainakal kautsar. Mampus. Aku bilang jangan aku yang jadi imam. Sesekali jadi imam di kampung nih, mertuaku di belakang, apa nggak malu? Ini yang dorong-dorong aku jadi imam. Habis ini ku cekekkan wah ini dari. Inna a'tainakal kautsar. Karena udah lama kali mikir teringat dia. Fasholli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Wa inna lillahi wa inna ilaihi. Maka tak ada yang sempurna di muka bumi ini kecuali 4. Pertama Allah Ta'ala, yang kedua syariat Islam, yang ketiga adalah Nabi Muhammad, yang keempat adalah Al-Quran. Kesempurnaan Al-Quran karena turunnya Ummul Kitab, yaitu Suratul Fatihah. Injil, Zabur, Taurat, tidak ada Ummul Kitab. Maka yang menyempurnakannya adalah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca kamu Al-Quran itu kelak dia akan menjadi penolong syafaat ketika kita di akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.